Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Aulia, Prodi Business English Communication kelas A. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai kasus serangan perusahaan CNA terkena serangan siber ransomware tahun 2021. Perusahaan CNA. CNA adalah perusahaan asuransi komersial terbesar ke-7 di Amerika Serikat pada tahun 2018. CNA menyediakan produk dan layanan asuransi properti dan kecelakaan untuk bisnis dan profesional di Amerika Serikat, Kanada, Eropa, dan Asia. CNA sendiri 90% dimiliki oleh perusahaan induk, Lowes Compression. Perusahaan induk ini juga memiliki kepentingan dalam ring pengoboran minyak dan gas lepas pantai, pipa transmisi, gas alam, eksplorasi minyak dan gas, operasi hotel dan pembuatan paket. Continental Assurance Company of North America didirikan di Detroit pada tahun 1897. Tujuan perusahaan adalah memberikan asuransi kecelakaan dan kesehatan kepada karyawan industri perkeretaapian. Perusahaan ini kemudian bergabung dengan Metropolitan Accident Company, berganti nama menjadi Continental Casualty Company, dan pindah ke Chicago. Ia mengakuisisi National Free Insurance Company of Hartford pada tahun 1956 dan American Casualty Company pada tahun 1963. Huruf pertama dari masing-masing perusahaan asli digabungkan untuk membentuk akronim CNA. Itu kemudian disebut sebagai Continental National American Group, sekarang hanya disebut CNA. Pada Maret 2021, CNA menjadi target serangan siber ransomware. Perusahaan asuransi termuka asal di Amerika Serikat, CNA Financial, menjadi korban serangan siber ransomware varian baru bernama Phoenix Script Launcher. Varian malware baru Phoenix Script Launcher diyakini terkait dengan kelompok ancaman Rusia Evil Corp. Tampaknya digunakan dalam serangan ransomware bulan Maret di CNA. Menurut perusahaan manajemen risiko digital CodeSec, kode ransomware mirip dengan yang digunakan Evil Corp dalam upaya sebelumnya. Kata CodeSec, Phoenix Script Launcher menargetkan file dengan banyak ekstensi, meninggalkan catatan tembusan bersama dengan tag aktor ancaman. Insiden siber yang ditemukan pertama kali pada 2001 Maret lalu berdampak pada gangguan jaringan, termasuk mempengaruhi sistem perangkat lunak email perusahaan. Dalam pernyataan tertulisnya di situs webnya, CNA mengatakan telah memutuskan sistem komputernya selama sepekan terakhir. Di hari awal-awal serangan, situs web mereka menampilkan pemberitahuan. Saat ini mengalami gangguan jaringan yang mempengaruhi beberapa sistem. Dampak dari gangguan ransomware ini, perusahaan tetap bungkam tentang apakah ada data pelanggan yang dicuri, tetapi mengatakan mereka akan langsung memberitahu pemegang polis dan bertanggung jawab jika mereka terpengaruh. Jika mereka benar-benar mencuri data pelanggan, hal ini tidak hanya akan merugikan CNA, tetapi juga membagi pemegang polis, termasuk organisasi, yang informasi asuransinya yang mungkin termasuk asuransi dunia maya, dapat digunakan untuk melakukan serangan tambahan. Solusi keamanan CNA Financial. Sekelompok vendor dan layanan terpilih membantu tertanggung mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan postur keamanan siber mereka, sekaligus memberikan rekomendasi untuk langkah-langkah keamanan siber lebih lanjut. Yang pertama adalah analisis kesenjangan kontrol risk CNA. Kedua, CNA Risk Control Keamanan Informasi dan Penilaian Mandiri Infrastruktur Siber. Ketiga, WithHacks, uji penetrasi berbasis cloud. Yang ketiga, CyberArk, penilaian keamanan akses istimewa. Yang keempat, penilaian karantinaan eksternal. Yang kelima, pengujian penetrasi. Yang ketujuh, penilaian risiko. Mitigasi risiko keamanan siber potensial. Rekomendasi keamanan siber diterapkan oleh vendor dan layanan tambahan yang membantu tertanggung meningkatkan postur keamanan siber mereka dengan memitigasi potensi risiko siber. Yang pertama, portal web Risk Hub CNA. Nomor 2, modul pelatihan berbasis komputer. Yang ketiga, konsultasi penasihat pelanggaran yang disetujui CNA. Yang empat, perencanaan dan pengajuan tanggapan insiden. Yang kelima, pengembangan dan pengujian kebijakan dan prosedur. Yang keenam, simulasi meja. Yang ketujuh, taktik, teknik, dan prosedur Cyber Threat Team atau TTP. Solusi akhir dari kasus CNA ini,
CNA membayar tembusan atas ransomware. CNA menetapkan dengan Amerika Serikat mengeluarkan sejumlah uang yang mencengkan untuk membuka kunci jaringannya dan memastikan data, jika dicuri, dikembalikan setelah serangan ransomware yang parah. Pembayaran 40 juta perusahaan dirilis beberapa minggu setelah serangan pada bulan Maret oleh kelompok ransomware menggunakan Phoenix Logical, varian dari jenis ransomware Hades yang dikembangkan oleh Evil Corp yang berbasis di Rusia. Pemeras 2 minggu setelah serangan itu, sumber Bloomberg menyiratkan bahwa pembayaran CNA diputuskan setelah negosiasi antara perusahaan dan geng ransomware, yang berarti permintaan awal mungkin jauh lebih tinggi. Besarnya pembayaran CNA finansial terbukti dari fakta bahwa tidak ada satu perusahaan pun yang mengeluarkan lebih dari 5 juta US dollar untuk permintaan ransomware pada tahun 2020. Tahun yang menyaksikan lonjakan dramatis dalam serangan ransomware. Tembusan pembayaran meningkatkan sebesar 171% pada tahun 2020. Menurut Palo Alto Networks dan Decrypsis Group, tidak ada hanya pembayaran CNA yang seharusnya sebesar $40 sangat besar, tetapi juga melalui pembayaran Colonial Pipeline sebesar $4,4 kepada geng ransomware DarkSide, 9 kali lipat faktanya. Itulah tadi beberapa presentasi saya mengenai penyerangan ransomware terhadap perusahaan CNA. Sekian dan terima kasih.